Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum wazkuru li wala takfurun. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami muliakan, kami hormati, sebagai tuan rumah di Eco Park Syariah atau tempat wisata yang ada di Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini Bapak Haji Krishna Sultan Kayo. Beliau adalah owner, pemilik daripada Eco Park Syariah Tan Kayo. Dan yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kondisi dan keadaan negara kita saat-saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Tadi saya bertanya kepada beliau, kapan tempat ini dibangun? Apakah sebelum corona atau sesudah corona dan COVID-19? Beliau katakan ini baru setahun, Ustaz. Artinya ini dibangun setelah COVID-19, setelah musibah ma'asyabah min musibatin yang Allah turunkan di tengah bangsa ini, bahkan secara global di dunia. Artinya ada satu keberkahan. Andai sudah dibangun setelah corona, maka akan menjadi permasalahan baik sebagai pemilik maupun pengunjung. Karena hampir satu dekade, 8 tahun lebih, bangsa ini, bahkan khususnya kaum mukmin, tak boleh beraktivitas. Sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk bersilaturahmi. Kita tidak bisa beraktivitas, apalagi seperti sekarang berwisata. Semua aspek realitas kondisi kehidupan kita terganggu. Atas hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala 1443 Hijriah, Allah memberikan hidayah kepada pemerintah, negara dan seluruh komponen masyarakat. Berakhirlah musibah ini. Dan sekarang kita berdoa, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini karena bumi Sumatera Barat ini adalah bumi syariah. Tadi sudah dijelaskan oleh MC latar belakang, background kehidupan kami sekeluarga, suami istri dan anak-anak bukan beragama Islam. Dari studi kasus, dari proses pembelajaran secara akademik dalam studi antropologi budaya di Indonesia,
daerah tempat saya tinggal, lahir dan dibesarkan adalah mayoritas beragama Kristen. Saya dari Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. Fanatisnya orang Manado sama dengan fanatisnya Rangawa, orang Padang. Orang Padang kokoh dalam mempertahankan keimanan Islam, orang di Manado fanatis mempertahankan keyakinan mereka Kristen. Sama kuatnya. Lalu disampaikan tadi oleh komentator bahwa saya dan keluarga mendapat hidayah. Kalau orang mendapat petunjuk di dunia ini, ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, berarti dia adalah manusia yang paling beruntung dari sekian banyak kafirun yang ada di dunia. Tidak mudah bagi seorang yang berlatar belakang agama yang bukan Islam untuk mendapatkan hidayah. Kriteria seseorang, prosedural, syarat seseorang mendapat hidayah itu, yang pertama, kemampuan intelijensinya di atas rata-rata. Perhatikan. Makanya Nabi SAW berkata, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Kenapa? Karena orang-orang yang diberi petunjuk, orang-orang yang mendapatkan Islam adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muriddunya wallazina hum fil zakatihi fa'ilun. Sama dengan kondisi saat ini, Pak Haji Tankayo, Pak Haji Krishna sebagai seorang mukmin punya aset, punya modal, punya kekuatan finansial. Beliau sadar bahwa orang Islam mendapatkan berkah. Semua itu datangnya dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Karena kita pulang, kita akan kembali ke rahmatullah hanya dengan satu modal di dalam badan sekujur kita, kain kafan. Kitab ayal kaum mansuro ikro kitab kafa bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri menjadi penghisap atas perbuatanmu. Kaya atau miskin, melarat atau terhormat, jelata atau mulia, kita umat Islam mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah. Oleh dan sebab itu, ketika kita hadir dalam rumah ibadah, kita datang ke dalam masjid, dia berpangkat, dia bertitel, dia masyarakat jelata, dia bajingan, dia penjahat sekalipun, duduknya sama rata. Inilah Islam. Lama sekali saya mengkaji Islam ini, kurang lebih 8 tahun. Tak ada seorang Muslim yang meyakinkan Islam itu benar kepada saya. Kenapa? Karena mindset, pola pikir kami, cara berpikir kami itu, jujur saja, dari kami kecil sampai tumbuh dewasa, bahkan sempat saya menjadi seorang pendeta, logika pikiran kami sudah terindoktrinasi dengan doktrin Kristen yang fanatis. Sulit bagi kami untuk keluar, untuk masuk memeluk agama lain, itu susah ibu bapak. Jadi jangan pandang enteng dengan agama yang suci ini. Ibu bapak, alhamdulillah, kalau saya tanya kepada ibu bapak, andai ibu bapak dari agama Kristen, bisa nggak masuk Islam? Syaratnya ibu bapak cerdas dulu. Makanya banyak orang-orang yang masuk Islam itu kebanyakan adalah kaum jenius, saintis, penemu, orang-orang yang sudah menciptakan berbagai macam penemuan yang mutakhir, otaknya cerdas. Mereka mengkomparasikan, mereka menghubungkan intelijensi mereka dengan apa yang tertuang dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Baru mereka masuk Islam karena kecerdasan. Beda dengan orang Islam yang murtad. Saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana, bahkan tidak menutup kemungkinan ada juga 1-2 orang yang
agama Islam, sukunya adalah suku Minang yang kemudian murtad dari Islam. Ada. Oleh dan sebab itu di kesempatan seperti ini, ibu bapak, ketika saya berceramah jangan mengasumsikan, oh Ustadz Yahya datang, kita tunggu ilmu dari Ustadz Yahya sampai antum keluar dari taman wisata ini, keluar dari Ekopark Syariah ini, antum tak akan mendapatkan ilmu sama saya, karena saya bukan ahli ilmu. Saya ini masuk Islam tidak membawa ilmu. Saya tak punya ilmu Islam. Dan memang saya bukan orang yang membawa ilmu. Guru saya, ketika saya masuk Islam pertama kali, apa yang dia bilang sama saya? Pak Yahya, Bapak kalau sudah masuk Islam, jangan belajar kepada ahli ilmu. Innalillahi. Lalu, saya kan masuk Islam harus belajar ilmu, Kiai. Betul, betul. Tanpa Bapak belajar, Bapak akan tahu sendiri. Betul juga, Kiai. Kata beliau, orang berilmu di Indonesia ini banyak yang tak bisa dipercaya. Coba lihat kondisi negara kita sekarang. Goblok bisa jadi pemimpin. Betul apa betul? Goblok bisa jadi pemimpin. Asalkan dia mempunyai kemauan, asalkan dia bisa bayar sana sini, insya Allah jadi. Ini dia. Makanya ibu bapak sekolahkan anak-anak kita mulai dari jenjang pendidikan paling rendah sampai pendidikan tinggi. Ajarkan mereka untuk berprestasi. Saya kalau mau cerita dari latar belakang kehidupan saya, meninggalkan sebagai seorang pendeta itu tidak mudah. Disupport dengan kemampuan finansial cukup fantastis. Artinya kemana-mana segala sesuatunya ada biaya. Ketika saya masuk Islam dari 2006 sampai 2022, langkah kaki kami suami istri tegak keliling Indonesia dengan dua tujuan dakwah kami: mengokohkan iman saudara muslim, memanggil orang-orang kafir masuk Islam. Bahkan ada di antara kita saudara muslim yang sudah murtad, kami yakinkan tentang Islam, mereka kembali lagi. Jadi kalau saya datang di sini ibu bapak, saya bukan ahli ilmu. Kalau mau belajar ilmu, tanyalah sama Buya. Ambo tak punya ilmu, dado ilmu di kepala Ambo. Dado, Ambo datang di sini hanya sebagai alat kecil. Tahu nggak alat kecil? Kecil alatnya, bukan bagian daripada komponen IT, ilmu telekomunikasi, informatika yang ada di HP. Tapi dia adalah bagian yang di luar untuk mencas kalau HP kita lemah. Ini YouTube yang sedang merekam saya, baterainya habis, nggak bisa rekam dia. Ibu bapak semua punya handphone. Ketika berkomunikasi dan baterainya low bat, baterainya lemah, antum tak bisa berkomunikasi. Itulah bagian. Saya tidak mau masuk ke dalam. Saya di luar. Saya bukan NU. Saya bukan Muhammadiyah. Saya bukan Al-Wasliyah. Saya bukan Naqsabandiyah. Saya tidak pernah bergabung dalam organisasi Islam manapun. My struggle for Islam is not Islam organization. Saya bukan menegakkan organisasi Islam. Saya menegakkan Islam. Antum yang kunut silakan ikut kiaimu yang kunut. Antum tak pakai kunut silakan ikut buyamu yang tidak pakai kunut. Kita sama-sama saudara. Tapi yang terjadi akhir-akhir ini, di era resim yang ada sekarang ini, hampir 10 tahun. Jangan main-main nih keadaan. Ibu bapak, ma sabab min musibatin illa biidnillah. Ma sabab azab musibah tak pernah berhenti. Mulai dari kasus penembakan polisi, tembak polisi di rumah polisi, dan sekarang masih sidang. Ini musibah.
terjadi dalam kehidupan Indonesia. Mengapa? Karena mau coba-coba bermain dengan agama yang benar ini. Coba kalau ikuti kata-kata kami. Tapi susah. Mau diyakinkan kami dicap radikal. Yang berdiri presiden. Radikal, radikul. Semua kami dituduh. Semua kami ditangkap dan dipenjarakan. Awak pun dari kafir masuk penjara. Bangga saya sama agama ini. Tak pernah awak masuk penjara waktu kafir. Nanti di Islam awak masuk penjara. Allahu Akbar. Banyaknya umat Islam tak ada yang bisa bela. Karena apa? Umat Islam ini jujur. Umat Islam ini dengar-dengaran, taat, pemberi devisa yang paling besar bagi kemajuan terlaksananya roda pemerintahan dan kebangkitan negara di masa akan datang. Islam. Dia kalau umroh, kalkulasikan saja berapa dana umroh setiap tahun. Belum lagi himayatan lil hajj wasadaqah wa'da alladzi jahada filai haqqa jihadihi wa bajjala juhdah. Mereka berjihad, mereka pergi berhaji. Kalikan saja berapa dana untuk negara. Sampai seorang kiai yang menjadi wakil presiden ditanya, "Assalamualaikum kiai." "Waalaikumsalam." "Ini kiai, ini jamaah mau berangkat, bagaimana dengan kekurangan biaya haji?" "Itu kan lagi dilola." Wakil presiden kawan. Kiai jobnya adalah ulama. Nabi SAW isyara salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gopilun, ulama yang lalai. Makanya saya bilang jangan belajar kepada ahli ilmu, belajarlah, kata kiai saya, belajarlah kepada ahli yang mengingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah. Paskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Belajar kepada orang yang rajin mengingat Allah.